Batal akad nikah di hari H, calon istri menghina calon ibu mertua. Villa Bali berkelas dan persiapan megah. Pagi itu, Villa Ayana Cliff yang menghadap laut. Bali terlihat seperti venue pernikahan selebriti. Kanopi putih berlapis kain satin melambai tertiup angin. Bunga lili dan mawar impor tersusun rapi membentuk lengkungan besar di tengah taman. Aisle kaca dipoles hingga berkilau, seolah mencerminkan langit biru Bali yang sempurna. Halo teman-teman semua. Sebelum cerita mulai, boleh dong tulis di kolom komentar kalian nonton dari daerah mana. Aku pengen tahu. Dan seperti biasa, bantu juga channel ini agar supaya semakin berkembang ya. Cukup dengan klik like, tinggalkan komentar. Lanjut ke cerita. Suasana mewah terasa dari setiap sudut. Kursi tamu berwarna emas. Chandelier kristal gantung di outdoor. Standing flower seharga motor. Dan tim wow yang berlari ke sana-sini memastikan tidak ada yang salah. Arga, calon pengantin pria, tiba lebih dulu. Ia mengenakan kemeja putih dan celana linen, masih santai. Namun matanya berkah ketika melihat dekorasi taman. Akhirnya besok aku menikah, gumamnya penuh haru. Tak lama kemudian, Celine calon istri cantik berdarah Asia Mix. Eropa datang bersama tim makeup dan stylist pribadi. Gaun akrilik putihnya yang bersinar membuat semua orang menoleh. Dari luar, ia tampak sangat anggun dan sempurna seperti pengantin kerajaan. Tapi bibirnya langsung manyun begitu melihat ibu. Arga yang sedang membantu menata seserahan. Kok ibunya di sini? Harusnya area prepping dipisah. Ini kan wedding luxury. Bukan acara kampung, gumam Celine lirih tapi cukup keras didengar dua orang wow. Wow, Maya mencoba menormalkan suasana. Semua masih persiapan, Mbak Celine. Ibu calon, suami cuma bantu sedikit. Tapi Celine memotong cepat. Ya jangan sampai dekor berantakan. Aku maunya perfect. Arga yang melihat dari jauh hanya tersenyum kecil. Menganggap itu sekadar stres menjelang pernikahan. Ia menghampiri tunangannya, memegang bahunya. Sayang, tenang ya. Besok hari besar kita. Namun, Celine hanya menatap dekorasi, bukan Arga. Di satu sisi taman, Ibu Ratna Daya mengusap pipinya. Merasa sudah mulai tidak dianggap sejak pagi. Tapi ia tetap tersenyum, berpura-pura sibuk demi tidak mengganggu. Hari pertama di villa itu terasa sangat mewah. Namun di balik kemewahan, mulai muncul retakan kecil yang tak seorang pun. Menyangka akan meruntuhkan akad keesokan harinya. Celine mulai mengeluh tentang kelas keluarga calon suami. Siang hari di Villa Bali mulai terasa hangat. Setelah sesi beberapa pengecekan dekorasi dan fitting terakhir, para vendor bersiap untuk gladi resik sebelum acara besok. Arga tampak antusias. Memegang buku kecil berisi daftar hal yang ia siapkan selama berbulan-bulan. Ia ingin memastikan semuanya berjalan sempurna. Bukan untuk dirinya tapi untuk Celine. Namun di balik gaun semait yang sedang di-steam oleh stylist, Celine justru terlihat gelisah. Ia memerhatikan area tamu depan. Memicingkan mata seolah ada yang mengganggu pemandangan. Maya panggilnya kepada kepala Wo dengan suara halus tapi bernada perintah. Bisa saya lihat sitting plan-nya lagi? Maya buru-buru membawa map khusus. Ini, Mbak, kami tempatkan keluarga inti pihak pria dan wanita di baris depan. Sesuai tradisi. Tatapan Celine berubah tidak suka. Keluarga Arga nggak bisa dipindah ke samping saja. Kursi depan mau kupakai untuk tamu VIP-ku. Maya sedikit terkejut. Tapi Mbak, itu bagian keluarga inti. Biasanya. Celine memotong lagi. Kali ini lebih tegas. Aku tahu, tapi mohon dipahami ya. Keluarga aku kebanyakan orang penting. Sedangkan keluarga Arga
Ya, kamu ngerti sendirilah. Maya menelan ludah. Tidak enak hati, tapi ia menjaga profesionalitas. Baik, Mbak, nanti saya diskusikan. Tapi harus izin juga ke Mas Arga ya. Belum sempat Maya menyelesaikan ucapannya. Arga datang dari belakang membawa kopi untuk Selin. Sayang, ini latte favoritmu. Kamu capek ya? Mau duduk dulu? Selin tersenyum manis senyum yang berbeda total. Dari yang ia tunjukkan 10 detik lalu. Oh, makasih, sayang. Tapi ketika Arga berbalik bicara dengan vendor sound system, wajah Selin langsung kembali dingin. Ia mendekati Maya dan berbisik. Kamu lihat itu? Dia baik sekali, tapi keluarganya, gak selevel sama konsep weddingku. Please ya, make sure area depan tampil bersih. Aku gak mau wedding mewahku kelihatan kayak acara hajatan RT. Maya hanya bisa mengangguk pelan. Rumah ibunya masih rumah lama. Serius. Sore harinya, saat grand rehearsal. Semua keluarga sudah hadir termasuk Ibu Ratna. Iya, memakai kebaya sederhana warna. Pastel tidak fancy, tapi bersih dan anggun. Ia menghampiri Selin sambil tersenyum canggung. Nah, besok ibu bawa beberapa kue jajanan buat tamu. Ini resep lama keluarga. Boleh ibu taruh di meja samping? Selin tersenyum tipis. Iya bu, tapi nanti bilang ke panitia ya, jangan sampai kotor mejanya. Ini wedding konsep luxury. Saat Ibu Ratna pergi, Selin mendesis ke sahabatnya, Clara, yang mengiringi persiapan. Duh, aku malu sumpah. Bawa jajanan kampung ke acara mewah begini. Untung besok nggak ada tong sosialita Jakarta datang. Clara tertawa setengah menahan. Kamu yakin mau masuk keluarga yang? Ya, biasa banget begitu. Selin membenarkan mahkota kecil di rambutnya. Arga Oak financially stable. Tapi keluarganya, ibunya aja masih tinggal di rumah lama warisan neneknya. Masa nggak bisa beli rumah baru? Ia mendengus. Ntar kalau temuku lihat keluarganya. Bisa-bisa jadi bahan gosip. Clara menutupi mulutnya menahan syok. Namun jelas tidak mencoba membela siapapun. Di kejauhan, Arga melihat Selin dan Clara bicara sambil tertawa kecil. Ia tersenyum, mengira keduanya sedang bahagia mempersiapkan hari besar. Ia tidak tahu sama sekali bahwa isi percakapan itu adalah hinaan terhadap ibunya. Malam menjelang akad, pertanda buruk yang tak disadari Arga. Malam hari, semua lampu taman dinyalakan untuk final check. Villa bermandikan cahaya emas sang gantik. Namun suasana hati Selin semakin buruk. Ia mendekati Arga yang sedang membantu ibunya naik ke kamar. Sayang, bisiknya, besok gimana kalau keluarga kamu duduk di sisi kiri saja? Keluarga aku di depan. Biar lebih estetis. Arga menatapnya bingung. Loh, kenapa begitu? Ibu mau duduk depan, dekat aku. Selin tersenyum palsu. Aku cuma mikir, biar tamu pentingku lebih dekat panggung. Ibu Ratna berhenti melangkah. Menatap lantai agar tidak terlihat wajahnya yang berubah sedih. Arga belum curiga. Ia hanya mengusap punggung Selin dan berkata, nanti kita bicarakan ya. Fokus istirahat dulu. Selin mengangguk, tapi dalam hatinya ia kesal. Kenapa sih keluarga dia selalu muncul di saat yang gak pas? Ini kan pernikahan aku. Ia tidak tahu. Ucapan dan sikapnya hari itu hanya awal dari kehancuran. Besar yang menunggunya esok pagi. Friksi pertama, tidak mau disapa dan menghindar. Pagi menjelang akad masih beberapa jam lagi. Matahari Bali menembus daun kelapa. Memantulkan cahaya ke permukaan kolam villa yang mewah. Semua orang sibuk, Mua datang lebih awal. Kru dekor merapikan bunga. Dan Wow memastikan timeline berjalan.
Celine sudah duduk di kursi makeup. Wajahnya sedang dibentuk menjadi pengantin Mbak Putri bangsawan. Namun di balik kecantikan yang memukau, sikapnya berubah semakin dingin. Sementara itu, Ibu Ratna, dengan kebaya sederhana warna dusty pink, membawa kotak seserahan yang ia susun sendiri semalam. Ia berjalan mendekati kamar pengantin wanita dengan hati-hati. Takut merusak suasana. Dengan suara lembut, ia mengetuk pintu. Celine, nak, ibu mau bantu menata seserahan dulu ya. Mumpung masih pagi. Mua menyingkap sedikit tirai kain dan mempersilakan Ibu Arga masuk. Namun begitu, Celine melihatnya melalui cermin. Ia memalingkan wajah bukan dengan senyum, tapi dengan ekspresi jelas-jelas kesal. Ia tidak berdiri, tidak menyapa. Bahkan tidak tersenyum. "Oh, Bu Ratna ya," ucapnya dingin. "Iya Bu, taruh aja di sana ya. Tapi jangan dicampur sama yang premium. Sudah ditata Stina oleh vendor." Ibu Ratna tersenyum kikuk. "Iya, nah, maaf ya kalau ibu nggak ngerti bagian-bagian begitu." Ia menendak. Merapikan seserahan yang ia bawa sambil berusaha tidak mengganggu ruangan. Namun saat ia menata kotak kecil berisi batik, kesayangan yang turun dari keluarganya, Celine berbisik ke Wow Maya yang berdiri di dekatnya. "Maya, itu seserahannya matching nggak sih? Kak warnanya. Kayak warna pasar. Estetiknya jadi turun. Kamu bisa pindahkan ke belakang nggak?" Maya kaget. "Tapi itu seserahan dari pihak keluarga Mas Arga, Mbak." Celine mengangkat alisnya sinis. "Ya terus kenapa? Aku pengantin wanita. Aku mau semuanya rapi sesuai konsep. Jangan bikin malu di foto ya." Kedua, Celine sengaja menghindar saat Ibu Ratna masuk. Beberapa menit kemudian, Ibu Ratna datang membawa bunga yang ia rancang untuk Celine. Dengan suara penuh kasih, ia berkata, "Nak Celine, ini bunga yang ibu rancang sendiri untuk dipegang besok." Celine tidak berbalik. Ia hanya melihat gaunnya dan berkata datar, "Oh, itu. Taruh aja di sana, Bu. Gaun aku custom sekaligus serasi dengan warna bunga. Nggak perlu bunga tambahan. Nanti malah merusak look." Wow dan Mua menahan napas. Ibu Ratna tersenyum, walaupun terlihat jelas hatinya retak. Ibu cuma ingin. "Bu," Celine memotong. "Nanti kalau ibu mau lihat dekor, lihat dari samping aja ya. Jangan lewat tengah. Fotografer lagi set." Kata-kata itu menusuk. Bukan hanya tidak sopan tapi merendahkan. Ketiga, puncak kekasaran, Celine ingin ibu mertua disingkirkan. Ketika Ibu Ratna turun ke taman, Celine memanggil Maya lagi. Dengan nada sangat serius. "Maya, aku minta tolong. Turn around ya. Jangan kasih ibunya Arga lewat area utama." Maya ragu. "Ambiak itu. Ibunya calon suami. Kalau ibu lewat depan justru wajar." Celine mendesah keras. "Maya, please. Ini wedding mewah. Aku nggak mau tamu VIP-ku melihat outfit yang kurang cocok konsep." Maya menatapnya, shock. "Maksud Mbak, outfit Ibu Arga?" Celine mengangguk tanpa malu. "Ya, bajunya terlalu murah, kurang elegan. Kalau ibunya duduk depan es foto jadi jelek. Kamu ngerti kan?" Maya menggigit bibir menahan emosi. Ia tahu Celine salah. Tapi ia tidak berhak membantah secara terang-terangan. Keempat, Arga masuk tanpa tahu apa yang terjadi. Arga masuk ke kamar dengan penuh semangat. Melihat Celine sudah mengenakan gaun pengantin, ia tertegun. "Masya Allah, kamu cantik banget." Celine tersenyum manis senyum palsu yang ia simpan hanya untuk Arga. "Sayang." Ia meraih tangan Arga pura-pura lembut. "Nanti tolong bilang ke ibumu jangan terlalu jelen di depan dekor ya."
Aku takut mengganggu jalannya acara dan foto. Arga tertawa kecil, mengira itu masalah teknis. Ibu cuma excited, sayang. Udah lama banget mimpi lihat aku nikah. Selin memutar bola mata saat Arga tidak melihat. Kelima, Ibu Ratna mendengar semua. Tanpa mereka sadari, Ibu Ratna berdiri di luar pintu. Hendak mengetuk karena ingin meminjam penjepit jilbab dari Wow. Ia mendengar seluruh percakapan. Suaranya lirih. Peyuku, bikin foto jelek? Tangannya bergetar. Ia memegang dadanya. Untuk sesaat, ia merasa kecil. Sengat Castle. Di hari pernikahan anaknya sendiri. Ia mundur perlahan, tidak ingin mengganggu. Tidak ingin jadi beban. Awan gelap sudah turun. Saat Ibu Arga pergi, Selin duduk kembali di kursi makeup sambil berkata ke Mua, "Akurnia, kurang satu masalah. Tinggal pastikan aja dia nggak kelihatan di foto utama." Kalimat itu membuat salah satu Mua. Spontan menoleh, ia tak percaya calon pengantin bisa sekasar itu. Di luar, Ibu Ratna berjalan ke taman dengan langkah lemah. Ia menatap kursi tamu. Membayangkan duduk di bagian belakang seperti tamu tidak penting. Hari itu baru dimulai. Namun luka terbesar sudah ditorehkan. Dan beberapa jam kemudian, luka itu berubah menjadi badai yang membatalkan akad. Usir ibu itu dari villa. Puncak arogansi Selin. Akad tinggal kurang dari 1 jam. Taman villa sudah penuh vendor. Fotografer mempersiapkan bidikan. Dan tamu-tamu early arrival mulai berdatangan. Di belakang panggung, Selin melakukan final cek gaun sambil memegang buket. Ia masih fokus pada satu hal, penampilan dan citranya. Saat berjalan menuju taman, ia melihat Ibu Ratna duduk di kursi baris kedua. Memakai kebaya sederhana dengan selendang batik lipat rapi. Wajahnya terlihat bahagia meski ada sedikit sembab di mata. Selin langsung menghentikan langkah. Dengan suara rendah namun tajam ia berkata kepada Maya Wow, "Maya, kenapa Ibu Arga duduk di situ? Itu baris VIP-ku. Suruh dia pindah sekarang." Maya menelan ludah. "Mbak, itu posisi keluarga inti. Ibu Arga berhak di sana." Selin menggertakkan gigi. "Aku benci ngulang, Maya. Pindahkan dia ke belakang, sekarang." Sebelum Maya sempat menjawab, Selin melihat Ibu Ratna berdiri dan menyebarkan tisu kecil ke para tamu yang datang. Tisu tanda terima kasih dengan nama pengantin. Selin mengibas rambutnya kesal. "Aduh, lihat tuh. Kenapa dia harus bagi-bagi tisu?" "Itu norak, Maya. Suruh berhenti." Maya mencoba menjelaskan. Bu Ratna hanya membantu. Mungkin ingin menyambut tamu. "Hentikan." Tatapan Selin tajam menusuk. Ia memanggil 2 panitia laki-laki. "Mas, tolong ibu itu jangan terlalu keliling. Arahin aja ke area belakang. Kalau dia nggak mau, ya, suruh keluar sebentar." Panitia kaget. "Keluar? Sebentar?" Selin mendenges. "Iya, atau mau aku bilang lebih jelas? Usir aja dulu dari area taman. Nanti kalau sudah ramai baru masuk. Aku nggak mau suasana akad jelek gara-gara dia." Semua orang terdiam. Ucapan usir itu terlalu keras, terlalu terang, terlalu kejam. Namun yang lebih mengerikan, Ibu Ratna mendengarnya. Ia berdiri mematung di ujung karpet, buket kecil di tangan bergetar. Tatapan Selin ke arahnya bukan tatapan calon menantu, melainkan tatapan seseorang yang menganggapnya tidak pantas berada di pernikahan anaknya sendiri. "Abu malu." "Arga," gumamnya lirih dalam hati. Suami bela ibu kandung dan akad dibatalkan. Dika, sahabat Arga, kebetulan melihat kejadian itu.
Ia marah dan langsung mencari Arga yang sedang menyiapkan berkas akad di sisi taman. Gak, lu harus lihat ini. Calon istri lu barusan nyuruh panitia ngusir nyokap lu dari taman. Arga berhenti menulis. Apa? Jangan bercanda. Dick, you serious? Dia hina nyokap lu dari tadi. Katanya bajunya bikin foto jelek. Katanya norak. Katanya malu ada keluarga lu di depan. Gak, lu harus dengar sendiri. Tanpa pikir panjang, Arga berlari menuju taman. Di sana ia melihat ibunya berdiri gemetar, memegang kain batik yang ia bawa untuk Celine. Mata ibunya sudah berkaca-kaca. Bu kenapa? Ibu Ratna menelan tangisnya. Gak apa-apa. Nah, ibu disuruh tunggu di belakang saja. Katanya, biar foto-fotonya lebih bagus jika ibu tidak terlalu kelihatan. Arga membeku. Jantungnya seperti ditarik keluar. Ia menatap Maya yang tampak serba salah. Maya, benar ibu dilarang duduk depan? Maya mengangguk pelan. Ayah Mas, saya sudah coba jelasin. Tapi Mbak Celine bilang, ya, begitu. Lalu terdengar suara langkah cepat Celine datang dengan wajah kesal. Arga, kamu ngapain di sini? Aku udah siap. Tamu udah mulai berdatang. Arga menatapnya tanpa berkedip. Kamu nyuruh panitia usir ibuku? Celine memutar bola mata. Arga, please. Jangan drama. Aku cuma mau estetika acara bagus. Ibu, kamu can. Bajunya kurang cocok konsep. Dan dia suka keliling gak jelas. CEUK. Arga menendang kursi di sampingnya saking marahnya. Semua vendor menoleh. Celine, itu ibuku. Perempuan yang melahirkan aku. Yang kerja tuition buat aku sampai bisa berdiri di sini. Dan kamu hina dia. Kamu suruh dia disingkirkan dari pernikahan anaknya sendiri. Celine terkejut tapi masih arogan. Arga, kamu lebay banget. Aku cuma. Diam. Suara Arga menggema. Wajahnya memerah. Tangan mengepal. Nafas memburu. Ia berjalan ke arah ibunya, menggenggam tangan ibunya erat-erat. Bu, kita pulang. Kita nggak perlu acara ini. Celine Maloto. Arga, kamu mau batalin pernikahan mewah ini cuma karena... Arga menatapnya tajam. Karina apa? Karena kamu hina ibuku. Iya, karena itu... Celine tertawa sinis. Kamu hila? Semua biaya ini mahal. Semua vendor. Semua tamu. Masa kamu batalin cuma gara-gara ibu kamu? Arga, suaranya pecah. Jangan sebut ibu saya dengan nada itu. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara paling tegas. Akad ini batal. Semua orang terdiam. Wow, menjatuhkan klip. Fotografer berhenti mengambil gambar. Angin seolah ikut berhenti. Celine berteriak. Arga, kamu gak bisa tinggalin aku. Gak bisa. Arga memeluk ibunya. Justru aku harus. Tidak ada pernikahan yang pantas jika dimulai dengan menjatuhkan martabat ibuku. Arga membawa ibunya keluar dari taman. Dika mengikuti mereka dari belakang, memastikan keamanan dari kerumunan. Celine menjerit histeris. Kak Embil, Arga, lu nggak bisa pergi gitu aja. Namun Arga tidak menoleh lagi. Ia menuntun ibunya ke mobil villa. Ibu Ratna menangis di pundaknya. Nak, ibu nggak mau jadi penyebab kamu batal nikah? Arga menggeleng, suaranya bergetar. Bu, ibu bukan penyebab apa-apa. Ibu korban. Aku yang salah. Karena selama ini buta. Mereka masuk mobil. Arga memberi instruksi ke Dika untuk mengambilkan koper ibunya. Saat mobil bergerak keluar, beberapa tamu melihat dan mulai merekam. Momen itu langsung menyebar.
Pengantin pria meninggalkan venue di hari-hari sambil memeluk ibunya yang menangis. Celine terjatuh di kursi taman, memegang bunga ibu Arga yang ditolak sebelumnya. Menangis bukan karena bersalah, tetapi karena malu dan tidak terima akad mewahnya hancur. Dealer, Arga menatap Laut Bali dan berkata pada ibunya, "Lebih baik aku kehilangan pernikahan daripada kehilangan ibu." Dalam beberapa jam saja, kejadian itu tersebar di grup WhatsApp, TikTok, Instagram. Caption yang tersebar, "Calon pengantin wanita hina ibu mertua. Akad dibatalkan di hari-hari oleh mempelai pria. Pria Bali tinggalkan akad demi membela ibunya." Publik memuji keberanian Arga. Well, dan vendor pun membenarkan kejadian tersebut. Celine akhirnya menjadi bahan pembicaraan seluruh tamu. Bukan sebagai pengantin cantik, tetapi sebagai perempuan yang merusak pernikahannya sendiri dengan sikapnya.